Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam kebersamaan ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada setiap langkah kita dalam menjalankan acara ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT di mana kita dapat bersama menghadiri acara diseminasi penyebaran disiplin positif oleh Ibu Sumandia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Salawat serta salam kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara yang akan saya bacakan pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan diseminasi penyebaran disiplin positif dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari ibu kepala sekolah atau yang mewakili ibu atau bapak wakil kepala sekolah. Yang kelima, acara ini oleh Ibu Sukmania CGP Angkatan 11 mempresentasikan tugasnya disiplin positif. Yang ketujuh, presentasi tanya jawab. Yang kedelapan, ice breaking dipimpin oleh Ibu Melia. Yang kedelapan, refleksi. Yang kesembilan, penutup. Baik, pertama-tama marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa semesta. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aduh, baca out. Hadirin mohon yang yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah atau Wakil Kurikulum Ibu Dian Anwarita Master Pendidikan. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti destinasi budaya positif oleh CGP kita Ibu Sukmanian. Salam salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kegiatan ini sangat positif sekali. Pada dasarnya sekolah sangat mendukung apapun yang diberikan oleh yang dibutuhkan oleh CGP. Sekolah sangat mendukung. Kemudian saya mohon atau saya berharap supaya ibu-ibu yang lain juga ikut tertular untuk menjadi CGP, sehingga sekolah kita yang memang sudah bagus, sudah baik akan bertambah baik lagi, akan bertambah bagus lagi. Karena kita tidak menutup kemungkinan kita harus mengikuti era zaman yang sudah berlalu itu sudah bagus, sudah baik, tapi ada zaman yang memiliki era tersendiri. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Ibu Sukma. Silakan lanjutkan kegiatannya. Demikian sambutan dari saya. Mewakili Ibu Kepala Sekolah. Bila kita berikan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian atas sampaiannya. Selanjutnya acara yang kelima yaitu acara inti oleh Ibu Sukmanian CGP Angkatan 11 mempresentasikan tugasnya disiplin positif. Dipersilakan Ibu Sukmanian. Yang kedua ya, Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Guru kita, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara destinasi budaya positif dari saya untuk tugas pemenuhan aksi nyata modul 1 dalam pendidikan guru pembelajaran angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru, pada Ibu Dian juga, teman-teman semua yang sudah mendukung saya di sini dalam melaksanakan pendidikan guru pembelajaran. Baik, nah untuk itu saya dengan bersemangat akan menyampaikan hasil modul 154 saya pada pelajaran tentang gimana pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Lanjut. Baik Bapak Ibu, di sini saya memperkenalkan kalau di dalam guru penggerak itu ada Pak Yanina PDI, itu sebagai fasilitator saya berasal dari SMA Bandar Lampung. Kemudian di sini ada Ibu Iriana Febriza Wadani, MPD, itu adalah ibu pengajar praktik saya yang sekarang sedang bertugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Abu Semuli. Yang nantinya apabila ibu bapak melihat fasilitator dan pengajar praktik saya, berarti itu harus diarahkan ke saya. Selanjutnya, nah dalam modul 1.4 budaya positif ini pesan dari instruktur kami pada elaborasi pemahaman. Di sini ada pengembang modul Ibu Andri Nurjani SPD, MS, kemudian ada Dr. Ayu Jayani MPD dan almarhum Dian Samsiati Rajasa MSc almarhum. Jadi ibu ini adalah salah satu pengembang modul yang sudah meninggal almarhumah tahun lalu, wafat pada 26 Agustus 2023. Jasa-jasa beliau sangat besar yang kita untuk menambah pahala beliau, saya minta waktunya untuk mengirimkan Al-Fatihah yang akan saya pimpinkan. Summa ilahi ruh Muhammad Yasasiati Rajasa Bismi Muhammad Ilyas Al-Fatihah. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak ibu semua ya.
semoga doa-doa kita diijabah sebagai amal Allah. Lanjut Bu. Baik, budaya positif yang lanjut. Apa sih yang latar belakang asrama saya ini? Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, suasana atau budaya yang diterapkan di sekolah adalah suatu budaya positif agar terbentuknya suatu proses perjalanan kita yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jadi ibu-ibu, ibu semua ini, bapak ibu semua yang ada di sini adalah seorang pemimpin pembelajaran. Tepatnya ya, berarti seorang pemimpin pembelajaran dalam kelas atau kecil dengan bagi guru lain. Nah, tujuan asinata ini untuk di sini ada dua sebenarnya ya, itu mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai universal. Nah, ini nantinya pendidikan guru penggerak ini nantinya bermuara itu murid ke murid dan ke murid, hanya murid ke murid. Jadi kita pertemukan ini nanti larinya untuk murid. Lanjut, untuk pola ukur tentunya nanti murid terlibat secara aktif dalam membuat kegiatan kelas. Kemudian guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten dan terciptanya kondisi atau lingkungan yang positif. Ya, jadi dari disiplin positif nantinya anak-anak kita semua dalam budaya positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan dan nantinya muncul motivasi inklusif dalam anak itu. Iya. Nah, sebelumnya disiplin positif ini pasti sudah tidak asing ya Bapak Ibu untuk didengar. Coba ada nggak ibu yang tahu disiplin positif itu apa? Ibu Yunita misalnya tahu nggak? Disiplin positif itu apa? Sambil ya, biar nggak ini amat tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, disiplin positif yaitu pendekatan untuk mengelola perilaku yang berfokus pada pembentukan kesadaran diri dan tanggung jawab, bukan melalui hukuman. Jadi gitu Bu, bukan melalui hukuman, jadi kesadaran diri, melainkan melalui cara-cara yang mendidik dan memperbaiki siswa tersebut. Iya, terima kasih Ibu. Ya, baik. Mohon apresiasinya dong untuk Pak. Nah, budaya positif ini juga Ibu, kita harus selalu memberikan apresiasi dalam bentuk sekecil apapun ya. Nah, jadi terima kasih untuk Ibu Yudita bahwa disiplin positif itu merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Kita mendekati hubungan fokus perilaku pendekatan dengan anak-anak seperti itu ya. Nah, lanjut di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, inti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian nanti ada kebutuhan dasar manusia. Manusia juga ada kebutuhannya ternyata ya. Nah, lanjut lagi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia nanti ada juga ya eksternal dan internal. Kemudian posisi kontrol guru manakah kita ya nantinya. Kemudian ada keyakinan kelas. Ini sebenarnya secara tidak langsung sudah dilakukan Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas, ya peraturan kelas. Cuman kita ganti dengan hal-hal yang lebih positif lagi yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, jadi menyelesaikan masalah anak dengan pendekatan segitiga restitusi. Lanjut 5. Nah, di sini kita mulai dari pertama ya, isi modul 1.4 itu pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan topik pelajaran Pancasila. Sudah setahun lebih ini kita sudah menggabungkan topik pelajaran Pancasila sampai hafal ya Ibu ya. Lanjut. Nah, disiplin positif
disiplin sudah tadi dari Ibu Yudita ya. Tadi disiplin ini juga berasal dari bahasa Latin, disiplinar yang berarti mengajar atau melatih. Jadi disiplin itu adalah belajar ya. Lanjut. Kemudian disiplin kalau dari pendekatan pendidikan itu menekankan pengembangan perilaku baik perilaku cara yang dilakukan konstruktif ya, nyata, bukan dengan hukuman atau paksaan. Jadi kita itu tidak lagi menghukum atau memaksa ya. Nah, tujuannya adalah untuk membimbing siswa agar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai serta aturan-aturan sehingga mereka dapat mengatur perilakunya sendiri dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kalau makna disiplin positif, nah dari Ki Hajar Dewantara, jadi modul 1.4 ini ada koneksinya ya dari profil Ki Hajar Dewantara. Itu apa? Jadi kalau Ki Hajar Dewantara konsep pendidikannya menekankan pengembangan karakter dan budi pekerti yang baik serta membimbing siswa untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab dan berintegritas. Jadi dia berfokus pada pendidikan dan tidak menekankan hukuman atau paksaan ya, tetapi lebih pada pendekatan yang mendukung pertumbuhan moral dan spiritual siswa. Nah, masih ingat gak Ibu Bapak tentang semboyan Ki Hajar Dewantara? Ya, coba ada yang ingat gak? Ingatnya Tunggul Handayani ya, coba ya. Coba Ibu pilihnya coba. Sama tahu masih ingat kan ya? Jadi ada 3 ya. Ya, dari Ki Hajar Dewantara itu ada Ki Ngarsa Singkulada, Ki Madya Mangkarsa dan Tuturi Handayani. Kalau makna dari Ki Ngarsa Singkulada itu di depan pemimpin atau pendidik itu bisa menjadi contoh atau teladan yang baik. Dan Ki Madya Mangkarsa di tengah pemimpin dan pendidik itu bisa menjadi memberi contoh atau pendidik mampu memberikan semangat dan mendorong kepada orang lain. Sementara untuk Tuturi Handayani itu di belakang seorang pemimpin dan pendidik itu bisa mendorong dan arahkan agar orang lain menjadi lebih baik. Terima kasih. Iya, masih ada yang ingat ya, berarti ya, alhamdulillah disiplin positif kita sudah berjalan ya. Nah, betul sekali. Jadi semboyannya itu ada 3, Ki Ngarsa Singkulada, Ki Madya Mangkarsa dan Tuturi Handayani. Yang Tuturi Handayani sepertinya sudah lengkap ya dalam dunia pendidikan. Jadi seorang pendidik itu harus berada di depan, di tengah dan di belakang. Di depan sebagai pemimpin, di tengah membangun semangat, dan di belakang mendorong anak-anak untuk memfasilitasinya. Ya, baik lanjut. Jadi tujuan dari disiplin positif itu juga ada lagi motivasi yang ketiga, ya. Dari motivasi itu ada yang eksternal dan internal. Nah, ini yang maksudnya ini adalah yang eksternal, supaya mereka itu dapat menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik ya dari dalam Bapak Ibu, bukan dari luar. Nah, jadi kalau sudah dari luar, tidak ada motivasi lain dan anak-anak juga tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Lanjut ya. Nah, kemudian penerapan disiplin. Nah, Bapak Ibu di sini semua sudah menerapkan disiplin. Nah, dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nantinya anak lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, setelah itu siswa dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal
yang nantinya harus ada di dalam diri masing-masing murid kita. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar belakang. Nah, di sini ada seorang tokoh ya, Dr. William Glasser pada teori Wormhole 1984. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi perilaku kita itu memiliki satu tujuan, Bapak Ibu ya. Kemudian lagi ada tokoh Dian Gosen ya, 1998 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tujuan kita nantinya menciptakan yang menimbulkan motivasi intrinsik di dalam diri murid anak, sehingga nantinya mereka akan tahu nilai-nilai apa yang keluarnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Nah, di sini dari dua tokoh itu ada nilai-nilai kebajikan yang besar. Nah, ibu bapak masih ingat kan untuk elemen metodologi profil pelajar Pancasila itu adalah termasuk juga nilai-nilai kebajikan yang besar. Ya, jadi apa saja? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan mulia. Kemudian apa lagi, Bapak Ibu? Mandiri, general kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Ini udah hafal ya Bu lagunya? Ya. Lanjut lagi Bu. Jadi ini, nah pelajar Pancasila ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang Bapak Ibu gaulkan selama 1 tahun ini. Lanjut, ini sudah hafal ya profil pelajar Pancasila. Nah Ibu di sini ada juga nilai kebajikan. Rasa empati, toleransi, rasa hormat, percaya diri itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, kemudian ada lagi 9 nilai itu. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya itu nilai-nilai kebajikan. Percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dikeluarkan dari sisi-sisi anak gitu. Lanjut Bu. Kemudian ada petunjuk seumur hidup ya. Nah di sini juga dapat dipercaya itu nilai kebajikan Bapak Ibu. Kalau kita amanah, ya pendengarnya aktif ini juga nilai-nilai kebajikan ya. Bapak Ibu sudah melakukan satu kebaikan. Kemudian peduli, bekerja sama itu juga nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Persahabatan, memiliki rasa humor itu juga bernilai kebajikan bersama ya Bapak Ibu. Nah, sama ini ya, toleransi, ada juga kontrol diri, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu lanjut, ini ada video ya, satu video kecil ya. Iya, kemana suaranya ini? Ini sangat apa ya namanya? Mungkin ada yang sudah pernah melihat video ini, ya. Nanti apa sih nilai-nilai kebajikannya gitu loh di dalam video ini gitu. Iya. Coba sabar ya. Nah, ya Bapak Ibu silakan disimak ya video di depan. Iya. Jadi pemuda ini memberikan uang walaupun terbatas ya. Memberikan uang kepada pengemis ya gitu ya, meminta-minta.
tadi ya. Ternyata di sini keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi seorang pemuda untuk membantu sesama dengan kesederhanaannya. Ia selalu berbuat kebaikan yang membuat hati tersentuh melihatnya. Meski tak memiliki banyak uang, ia masih menyisihkannya untuk seorang peminta-minta ya, yang memiliki semangat untuk bersekolah. Jadi setelah diberikannya uang, anak itu bersekolah. Nah, dari video yang kita tonton tadi, apakah ada nilai-nilai kebajikan yang telah diterapkan oleh pemuda itu? Ada nggak Bu? Ada ya. Apa itu Bu? Nilainya? Kepedulian terhadap sesama, dengan rasa baik hati, empati yang sangat tinggi, itu nilai-nilai yang sangat-sangat harus kita contoh dan harus kita lakukan di lingkungan baik sekolah ataupun di lingkungan rumah tempat kita tinggal. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Untuk ini apa? Nilai-nilai kebajikannya. Coba apa boleh minta? Menurut saya nilai kebaikannya apa yang kita tanam itu akan yang kita lakukan. Itu yang kita pikir. Ya, tanam kebaikan, insya Allah kebaikan juga yang kita dapat. Ya, tangan dong. Terima kasih ya, Bu Megasari dan Ibu kita. Berarti sudah paham ya akan nilainya kebajikan-kebajikan universal yang harusnya ada di dalam diri kita dan murid-murid ya. Baik, lanjut lagi dari video itu Bapak Ibu. Terima kasih, itu tadi nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang manusia itu ternyata ada kebutuhan dasar juga. Manusia membutuhkan kebutuhan dasar juga. Apa sih kebutuhannya itu? Jadi ini nanti kaitannya dengan murid kita. Murid kita melakukan satu hal itu kenapa? Apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi dalam dirinya? Ya. Nah, jadi apa sih? Ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, jadi manusia itu lanjut 5 membutuhkan bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima gitu di tempat kerja, anak-anak di dalam ruang kelas itu merasa nyaman, aman dan tentram gitu ya. Kemudian ada kebebasan berpendapat, kesenangan dan juga kekuasaan. Jadi kalau dengan nilai kebajikan itu anak-anak bertentangan, maka mereka itu kenapa? Karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mari kita lihat ya. Lanjut Ibu. Di sini ada seorang tokoh belajar menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Nah, memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Coba lanjut Bu. Ini dia 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi kita itu bertahan hidup, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, ya, penguasaan itu harga diri, didengar, mengikuti dan berprestasi. Contohnya, kebebasan, mandiri, mencoba hal baru, mampu dan mengendalikan diri. Kesenangan, humor, bermain dan tertawa, ya, di dalam kelas hidupnya anak-anak. Ya, lanjut. Nah, Ibu di sini untuk lebih memahami lagi, ya, kebutuhan dasar manusia tentunya untuk murid ya. Silakan kita lihat sama-sama. Hingga seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia dibenci pada nurani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Lanjut Bu.
Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa Bu yang tidak terpenuhi? Kesenangan kata betul ini. Yang ini rasa senang dan rasa bahagia. Iya betul ya Bu ya. Jadi rupanya kesenangan dia maunya sambil bersenandung. Jadi tindakannya apa Bu kalau seperti itu? Tindakan kita, iya, tidak boleh katanya. Jadi kita memberikan ruang sedikit lah untuk si Dinda mengekspresikan dirinya, ya. Tapi tidak mengganggu teman yang lain. Nah, lagi yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa itu ibu? Rasa diterima dan kasih sayang. Iya. Jadi tindakan ibu apa? Besoknya, ya kita berusaha mengurusinya, ya memberikan rasa kepedulian kita. Lanjut lagi, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Nah, kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan Diskusi menyampaikan kebebasan. menyampaikan apa yang Iya, berarti besoknya kita boleh memberikan diskusi ya. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Kita lihat semua ya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan. Jadi dalam diri anak pengen juga dia diakui gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana tindakan kita? Besoknya kita lebih memperhatikan, memberikan apresiasi lagi. Ya, memberikan reward, betul. Iya. Lanjut Bu. Nah itu ya, betul ternyata ya. Iya, lanjut lagi. Ini jawabannya. Nah, biar apa namanya? Kita istirahat dulu tadi sudah kelamaan ya ternyata. Nanti coba Ibu Melia coba dulu lah yuk. Coba ini. Iya. Matematika, ya ini. Tidak ya. Coba kita nggak ini. Coba. Nah, itu dulu nanti ini bentar. Coba ayo Bapak Ibu diri dulu ada yang pagi. Sama dengan bisa dilihat ya. tambah kurang kali bagi sama dengan integral Iya, hati. Menyusun pilotnya ya. Ya. Iya. Ganteng lagi. Iya, selesai. Foto dulu. Alhamdulillah. Ibu Aida ganteng-ganteng lah. Iya. Terima kasih ya. Ibu kita lenturkan lagi ya.
urat-urat kita, otot. Baik, balik lagi di motivasi perilaku manusia. Positif itu ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu motivasi eksternal. Jadi bisa Bapak Ibu lihat untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, jadi anak-anak itu datang ke sekolah atau guru datang ke sekolah terlambat itu karena menghindari hukuman. Menghindari hukuman, nanti dibilang anak saya kok telah terlulus gitu. Itu motivasi eksternal ya. Atau anak-anak apa namanya datang ke sekolah itu takut dimarahin guru, takut karena kalau telat nanti dihukum seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian motivasi internal. Nah, ini Ibu Bapak, motivasi internal ini yang nantinya harus muncul di disiplin motivasi, disiplin budaya positif kita ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai ini muncul dari hati anak-anak. Jadi dia pergi ke sekolah, memang saya harus sekolah, saya harus disiplin, saya harus merasa hormat dan empati terhadap bapak guru di sekolah seperti itu. Jadi dari situ nantinya menghindari hukuman dan pemberhentian. Jadi tidak berpengaruh kalau dihukum, dikasih penghargaan. Nah, dan itu yang akan kita munculkan nantinya di disiplin budaya positif. Lanjut ya. Nah, ibu-ibu dan bapak, perbedaan di sini ada hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sendiri itu kan langsung ya, tindakan yang langsung kita lakukan, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya kita langsung menghukum karena dia telat datang, telat ganti baju olahraga dan lain-lain ya. Bersifatnya satu arah, jadi kita aja yang nyerahin. Diam, dengarkan ibu, kan? Langsung dihukum baik hukuman berupa fisik atau psikis ya, verbal dengan kata-kata. Itu mengancam ya. Lanjut lagi konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya kan, konsekuensi itu peraturan membuat kita tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi. Nah, ini harapannya nanti kita sebagai seorang pendidik nanti direstitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pemecahan masalah dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah, di sini ada ini agar kita lebih paham lagi. Apa sih hukuman dan atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena melambat ke sekolah. Apa Bu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, langsung ya. Langsung kita hukum, betul. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melambat hadir sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya? Lari mengelilingi lapangan basket karena melambat hadir sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Konsekuensi. Baik. Wah, pintar-pintar semua ya, bagus ya. Jadi sudah bisa bedakan mana hukuman atau konsekuensi. Nah, iya. Baik Ibu Bapak, kita lanjut lagi ke 5 posisi kontrol guru sebagai guru. Nah, di mana kan posisi kita ya? Di sini ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Semuanya ada kita ya di dalam itu. Di sini, nah ini almarhum rumah Ibu Dian Samsiah derajat saya. Ada si Daren. Langsung ke Daren nanti. Langsung ke Daren aja Bu, bisa Bu. Ke Daren. Jadi di sini apa namanya? Pakai ini. Nah, ini sama Bu.
Ini ada video ya Bapak Ibu ya, bisa lihat nanti di apa namanya YouTube juga ada kok kalau mau lihat posisi seperti apa sih yang namanya menghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Posisi yang paling tinggi itu adalah manajer. Lanjut Bu, itu di posisi kontrol guru, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kemudian kalau posisi manajer itu mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Lanjut. Ada itu videonya, bisa dilihat nanti ya Bapak Ibu ya, nanti saya share. Lanjut ya. Nah ini dia 5 posisi kontrol. Silakan Bu. Ya, guru berbuat, ini penghukum, menghati, menunjuk, ya. Guru berkata, kemudian membuat rasa bersalah, berceramah, itu kecewa, ya. Kalau teman membuat alas-alasan, kalau pemantau menghitung dan mengukur, kalau manajer mengajukan pertanyaan. Iya. Lanjut lagi ya. Guru berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu penghukum. Nantinya kita harus berada di manajer, harus menghargai diri sendiri. Lanjut Bu. Nah sekarang ada keyakinan kelas, jadi dari disiplin positif, kemudian nanti budaya positif itu segitiga restitusi. Ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kita membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat positif, ya. Lanjut Bu. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini keyakinan sudah pernah ya dibuat di sekolah kita ya. Nah, kesepakatan nantinya menjadi keyakinan kelas ya. Jadi dari harapan anak-anak itu nantinya akan menjadi keyakinan. Ya, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut Bu. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah ini dia yang puncaknya. Jadi selain keyakinan, nanti dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kita terapkan di segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Di situ guru berperan sebagai manajer ya, menggunakan segitiga restitusi dan ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini dia segitiga restitusinya Bu. Jadi ada suatu proses dialog ya yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut Bu. Di situ menstabilkan identitas. Nah itu kan kemarin sudah saya share ya video tentang segitiga restitusi contohnya. Ini menstabilkan identitas, bertanya, kamu pasti punya alasan, gitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Kemudian kita validasi lagi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kita validasi. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan
menanamkan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut. Kemudian menanamkan keyakinan. Nah, setelah itu baru kita tanya keyakinannya. Keyakinan apa yang dilanggar? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambarannya? Gitu. Lanjut, Bu. Kesimpulannya, ya, disiplin positif itu menumbuhkan budaya positif. Kemudian dari budaya positif menumbuhkan motivasi internal, ya, tentunya. Kemudian merdeka belajar sesuai filosofi Indonesia Dewantara. Pembelajaran berpihak pada anak, ya, yang tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, ya, validasi tindakan yang salah yang sudah pernah kita lihat. Iya. Sudah pernah kita lihat ya Bapak Ibu ya, validasi tindakan yang salah seperti ini. Contohnya, ya, itu di ruang PK 7C namanya Iskandar. Jadi botol minumnya disembunyikan, mau minum petasan katanya, sehingga dia hampir tersedak, ya. Nah, itu sudah tahu kan pelakunya di situ, saya sendiri dan nah, memukulnya. Jadi nanti setelah kita tanya, ya, wajah, kenapa kesal? Nanti si Iskandar berbicara, kesal karena sampai tersedak, saya marah bahkan hampir memukul, gitu kan. Oh, karena kamu tersedak memukul, maka wajar kalau kamu marah seperti itu. Dan ibu merasa sangat bangga kamu tidak melakukan hal buruk seperti itu. Nanti lanjut lagi kita menanyakan keyakinan kelas apa yang pernah kita buat di kelas. Oh iya Bu, apakah kamu melanggarnya? Iya. Gitu. Apa keyakinan kelas yang pernah kamu langgar? Menghormati sesama teman, menghargai sesama teman. Seperti itu ya. Jadi nanti dari sini harapannya nilai-nilai itu yang timbul. Oh, artinya saya harus. Jadi solusinya apa Iskandar supaya kamu nggak marah lagi gitu? Saat teman-teman melakukan hal seperti itu. Oh iya Bu, artinya saya akan lebih sabar lagi menghadapi teman-teman saya. Dan saya akan laporkan saja perilaku teman saya kepada ibu wali kelas atau kepada guru mata pelajaran di hari itu. Seperti itu maksud daripada restitusi. Gitu. Lanjut Bu. Nah, kita sudah penutup ya. Tadi kita sudah sama-sama berdiskusi ya. Kemudian kita juga ada tanya jawab ya. Dalam menerapkan disiplin positif, guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya menjadi sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Gitu. Lanjut. Nah, refleksi itu nanti dalam bentuk Google Classroom ya Bu ya. Ini saya share di grup untuk refleksi pembelajaran desiminasi saya pada hari ini. Ya, lanjut lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Ilmu dibagi menginspirasi. Mari teruskan perjuangan demi pendidikan yang lebih berarti. Ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya Ibu Sumania, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Persilakan. Baiklah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu
maaf kepada para hadirin jika ada salah kata dan penyampaian saya kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ibu semua ya. Foto dulu masih? Belum foto, mesti belum foto. Nanti jangan jauh-jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator Adela Mutiara Sandris SPD. Ya, diseminasi hari ini membuat saya akan mengimplementasikan budaya positif di dalam kelas dan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kota Bumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, nah hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di kelas 7C ya. Nah, bagaimana caranya? Kalian kan di sekolah ini mempunyai harapan ya. Harapan terhadap diri sendiri, terhadap guru, dan terhadap teman-teman. Di mana? Di lingkungan sekolah. Nah, dari harapan ini nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan kalian laksanakan dari dalam hati. Nah, tujuannya apa kita membuat keyakinan kelas? Ya, yang pertama menumbuhkan komunikasi efektif antara siswa dan guru. Jadi kita sama-sama berkomunikasi. Apa sih harapan kalian di kelas ini? Kalau belajar, ya menciptakan pembelajaran yang kondusif, ya kan? Nah, lanjut lagi. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi harapan kalian itu ditulis nanti yang bagaimana kalian nanti pembelajaran itu yang berpihak pada siswa ya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Jadi dari harapan ini nantinya jadi keyakinan kelas dan akan menjadi tanggung jawab kalian pribadi sendiri. Ya, sudah ada harapan nanti jadi keyakinan menjadi tanggung jawab siapa? Kita semua. Oke, boleh berkomunikasi ya. Baik. Nah, nanti silahkan tulis harapan apa di kelas ini yang nantinya menciptakan lingkungan pembelajaran di kelas 7C aman, nyaman, dan kondusif. Nah, ini Ibu ada kertas ya. Nanti isi di sini apa sih harapan kalian gitu ya. Nanti kalau sudah silakan kalian tempelkan di sini ya nak ya. Yang rapi tulis dah. Berjejer ya. Oke ya. Ini tolong ambil ya, boleh nih. Bagikan sebelah sini. Harapan kalian ya nak. Ya baiklah, sudah selesai ya. Nah, coba mulai dari sini dulu. Silakan mulai, boleh yang udah silakan dikumpulkan harapan-harapannya. Nah, ya, boleh. Ya, satu ya. Boleh. Nanti belum lanjut. Apa lagi? Iya, menjaga keamanan kelas ya, keamanan dan ketertiban kelas. Ya, menjaga keamanan dan ketertiban kelas.
jam pelajaran kecuali saat istirahat. ya kecuali telah Istirahat. diizinkan. Ya, benar. Itu sudah ya, tepat waktu sudah belum ini? Apa? Datang tepat waktu. Ya, udah belum? Belum ya, yang udah itu saling menghargai tadi ya. Udah belum tadi? Sopan santun sudah, disiplin di jalan kebersihan sudah, tidak ribut tidak main HP sudah, menjaga kekompakan. Iya. Yang tugas tadi udah belum? Ya, menjaga kekompakan kelas. Ya, kelas 7C. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, sudah semua belum ini poinnya? Sudah ya? Bertanggung jawab terus ini menolong, menghargai udah belum di sini? Menghargai. Ya. Menghargai dan menghormati ya. Sesama teman dan guru. Iya, di lingkungan sekolah. Baik, ini sudah ada kesimpulannya keyakinan kelas ya. Perhatikan ke sini, ini nantinya keyakinan kelas ini dibuat akan kalian laksanakan dengan tanggung jawab semaksimal mungkin. Yang buat harapan ini siapa? Siswa. Untuk siapa? Siswa. Jadi kalian harus bertanggung jawab. Yuk kita baca keyakinan kelas 7C. 1. Jaga kebersihan dan kenyamanan kelas. 2. Sopan santun kepada guru dan teman. 3. Disiplin, jujur, berani dan bertanggung jawab. 4. Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. 5. Melaksanakan piket sesuai jadwal. 6. Tidak membuka HP pada saat pembelajaran kecuali telah diizinkan. 7. Menjaga kekompakan kelas 7C. 8. Mengerjakan tugas tepat waktu. 9. Menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Ada berapa keyakinan kita? 9. Semuanya sepakat? Semuanya bertanggung jawab? Baik, ini kita sudah sepakati. Ibu tanda tangani nanti di sini kita salin. Berarti masing-masing tanda tangan coba di sini. Ya, ayo satu-satu ya. Semua di sini. Ayo, berarti. Ini ada lagi nih, Adit, siapa? Intan, Mila, Arya. Yuk maju yuk tanda tangan di sini boleh. Silakan. Ayo. Boleh ya anak-anak itu salsa, Gila boleh, Melinda, Aldi, ya, ya, silakan. Iya, Iskandar. Yuk kasih kawannya nak. Iya sayang. Nah di sini ya. Randy sudah belum? Ini? Nih, ayo. Iya, ini. Ayo Angel, Pak Yesa, Andi. Ini Andi. Ada ya? Siapa ya? Ricky. Ya, terus itu. Ayo.
gitu ya. Baik, selesai dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regi Pratama dari kelas 7C. Sangat senang dan saya merasa happy. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Karena membuat saya lebih menghargai orang lain.